Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Tentunya luar biasa ya Pak ya. Kita boleh menyediakan hati, waktu kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua, kita fokus, kita mengikuti ibadah ini dengan seksama. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari dengan satu pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita untuk kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Terlebih juga kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita.
kesempatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Jika sepanjang malam Engkau menyertai dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami menyediakan hati kami, kami menyediakan pikiran kami, kami menyediakan jiwa kami, untuk kami boleh beribadah menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap peralatan-peralatan yang kami pakai. Engkau memberkati setiap kami yang melayani pada pagi hari. Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, pimpinan, pertolongan, dan kasih sayang-Mu senantiasa limpah di dalam hidup kami. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan satu pujian lagu Jawa ya Pak ya. Ya, karena lagu ini jarang sekali dinyanyikan. Kita akan nyanyikan satu pujian yaitu Uripku ing Astane Gusti. Silakan Bapak Ibu kalau berdiri berjoget bersama-sama agar suasana tingginya kita akan dengan gerakan kita.
Yesus samari. Iya, benar kesarangan Gusti Yesus ingkang maringi. Baik Bapak Ibu, kita akan pujikan satu buah lagu. Kita lagu Jawa ya Pak ya. Lagunya apa Pak? Monggo. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Disegarkan oleh firman Tuhan yang akan diberkati oleh hambanya. Untuk itu kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian seperti rusa hidup air.
puji-pujian sudah kami naikkan. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadirat Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami juga boleh menyemangati kami untuk kami senantiasa mencari hadirat, memuliakan Engkau. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan hikmat, marifat, dan daripada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Haleluya. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas kasih sayang Tuhan, pembelaan, bimbingan, pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tiba pada minggu yang kelima di bulan November ini, minggu yang terakhir. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama di pagi hari ini datang memuji menyembah Tuhan, dan inilah saat yang baik untuk kita menyambut firman-Nya. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-8. Amsal Sulaiman pasal yang ke-8 ayat 17 sampai dengan 21. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaraan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami berterima kasih Engkau telah memberikan kasih-Mu, kuasa-Mu, perhatian-Mu, pemeliharaanmu dan segala pembelaan-Mu yang luar biasa, sehingga Engkau telah membimbing kami di sepanjang bulan November ini, dan saat ini kami telah memasuki minggu yang kelima, minggu yang terakhir di bulan November. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, dan pada pagi hari ini kami sambut firman-Mu sebagai bekal kehidupan kami, membaharui kualitas iman kami, membaharui semangat pengabdian kami. Terima kasih. Hamba menyerahkan diri hamba dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema daripada renungan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dari Amsal Sulaiman 8 ayat 17 sampai dengan 21. Kasihilah Tuhan dan carilah Tuhan dengan tekun. Tuhan memiliki perhatian khusus bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia, dan Tuhan berkenan kepada anak-anaknya yang tekun mencari pribadinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak kali kita getol mencari Tuhan,
kalau kita butuh. Kalau kita membutuhkan, baru kita cari Dia. Tetapi alangkah indahnya kalau kita setiap hari, setiap waktu, kita lebih mengasihi Tuhan dengan tekun mencari persekutuan yang karib dengannya. Mengasihi Tuhan dengan tekun mencari wajahnya, mencari pribadinya, tekun bergaul dengannya secara karib dalam sebuah persekutuan yang manis bersamanya. Itu akan lebih baik daripada kita hanya kalau butuh saja baru rajin berdoa, berpuasa, dan lain sebagainya. Mari bersama-sama berangkat lebih maju menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Dia, dan kasih kita kepada Tuhan itu kita wujud nyatakan dalam upaya-upaya membangun persekutuan, pergaulan yang karib dengan Tuhan, dengan pribadinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu dalam setiap upaya kita mencari wajahnya, mencari perkenannya, mencari pribadinya, harus ada satu tekad yang besar. Bagaimana aku bisa lebih berkenan kepada Tuhan? Bagaimana aku bisa hidup lebih menyenangkan hati Tuhan? Itu harus berkobar-kobar dalam sanubari kita sebagai nafas daripada pencarian kita akan pribadinya. Saudaraku, Tuhan berkenan kepada anak-anaknya yang berjuang sedemikian. Aku mau mengasihi Tuhan lebih lagi dan mau lebih tekun mencari pribadinya. Dan percayalah, Tuhan berkenan kepadamu dan Dia berjanji Anda akan mendapatkan pribadinya seutuhnya. Anda akan mendapatkan kasih-Nya. Anda akan mendapatkan kuasa-Nya. Anda akan mendapatkan kebaikannya. Anda akan mendapatkan kesetiaannya. Anda akan mendapatkan pembelaannya, perlindungannya, bimbingannya, dan segala berkah kerajaannya. Saudaraku, itu adalah hal yang pasti yang Tuhan janjikan kepada anak-anak Tuhan yang cinta kepadanya dan tekun mencari Dia. Saudara, mari kita kembali membacanya di dalam Amsal pasal yang ke-8 tadi, ya, ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kalau kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mencari persekutuan dengannya, Anda akan mendapatkan daku, kata Tuhan. Anda akan mendapatkan pribadinya, pribadi dari Tuhan kita yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kebaikan, kesetiaan, perhatian, bimbingan, dan segala macam berkat
kerajaannya yang lengkap itu akan diberikan kepadamu. Ayat selanjutnya, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Apabila kita mau lebih mengasihi Tuhan, mencari persekutuan yang karib dengan pribadinya, maka Anda haruslah membangun sebuah komitmen untuk tetap berada di jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran. Anda tetap berada di jalan Tuhan, yaitu jalan keadilan. Mari bersama-sama wujudkan kobaran semangatmu untuk bersekutu dengannya itu dengan mengambil sebuah komitmen hidup di jalan Tuhan, di jalan kebenaran dan keadilan. Dan saya percaya kalau Anda dan saya berada di jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan keadilan, apabila itu menjadi komitmen hidupmu, so pasti Tuhan sangat berkenan dan Dia tidak akan pernah tutup mata terhadap dirimu. Dia akan mewujudkan penggenapan perjanjiannya yang sudah dijanjikannya dan tertulis dalam firman Tuhan Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-21, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan akan memenuhi hidupmu dengan harta yang dari Tuhan, harta yang tetap, harta yang bersifat abadi, harta yang tersimpan di surga. Setiap perjuanganmu di dalam kasihmu dan ketekunanmu mencari Tuhan itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Tuhan akan mewariskan harta yang tetap bagi Anda dan saya, yang tersimpan di surganya yang mulia, yang satu saat akan diberikan kepadamu. Saudaraku, artinya segala perjuanganmu dalam membangun kasihmu kepada Tuhan, dalam membangun ketekunanmu mencari persekutuan yang manis, yang akrab dengan Tuhan, itu diperhitungkan, dinilai, dan Tuhan akan berikan harta yang tetap, yang tersimpan di surga bagimu. Jadi perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Perjuanganmu pasti diganjar dengan harta yang tetap dan mulia yang tersimpan di surga. Dan di bumi perbendaharaanmu akan dipenuhi dengan segala berkah kerajaannya yang luar biasa, yang kadang-kadang kita nggak habis pikir, tapi terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, mulai sekarang jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan
menjajah dirimu, tetapi lakukan saja apa yang baik, yang bermanfaat, yang bernilai, yaitu bangunlah kasihmu kepada Tuhan. Bangunlah kesetiaanmu, ketekunanmu untuk mencari persekutuan yang manis dengan Tuhan. Tetapkan langkahmu di jalan-jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan keadilan. Roh Kudus menolong kita, dan berkat-berkat Tuhan itu tersedia untukmu, disimpan di surga, dan di bumi Tuhan akan penuhi perbandaraanmu dengan segala berkat kerajaannya yang luar biasa. Hidupmu dibahagiakan dan dimuliakan oleh Tuhan, dan orang lain akan melihat kemuliaan Allah memenuhi hidupmu, memenuhi keluargamu, memenuhi pekerjaanmu, memenuhi masa depanmu, dan itu semua akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup, kesaksian yang menyentuh hati sanubari orang lain, untuk mereka akan ikut serta mengikuti jejak langkahmu. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan memberkati banyak orang melalui kesaksian hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih bahwa Tuhan berkenan kami, anak-anak-Mu, semakin mengasihi-Mu dan semakin tekun membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan, dan membangun komitmen untuk tetap berada di jalan Tuhan, jalan kebenaran dan keadilan. Ya Bapa surga, kami rindu untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua untuk kami melakukan seperti yang Kau ajarkan di pagi hari ini. Kami percaya Engkau menggenapkan perjanjian-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kepada kami harta yang tetap di surga, dan Engkau memenuhi perbendaharaan kami dengan segala berkat kerajaan-Mu yang luar biasa. Engkau memenuhi kami dengan kemuliaan-Mu yang sungguh luar biasa, agar kesaksian hidup kami menyentuh hati sanubari orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka boleh ikut serta mengikuti jejak langkah hidup kami, menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, dan mengabdi kepada-Mu dengan kasih dan ketekunan mencari persekutuan yang manis dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2,
dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu dimasukkan persembahan ke kotak persembahan yang disediakan di gereja. Natal mengingatkan kita untuk terus bersyukur bahwa telah diberikan pengharapan untuk keselamatan kita. Dalam kerendahan hati, kita memuliakan Allah yang peduli kepada manusia. Dalam kerendahan hati, kita membawa syukur kita kepada Allah. Karena itu kita diajak untuk menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan Natal dalam amplop Natal. Seluruh persembahan Natal ini akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan Natal berupa ibadah dan pelayanan kasih Natal. Selamat ulang tahun kepada Ibu Enike Setiawati, Ibu Pipit, Bapak Nono Mulyadi Akas, Ibu Sumarlin, Bapak Mujiono, Ibu Aryani. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Satunah, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Alpius, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, dan Bapak William beserta istri. Haleluya, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah. Tuhan, jamah oleh bilur Yesus, jamah oleh bilur-Mu dan sembuhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Kuasa bilur Yesus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang segala gerakannya sudah serba terbatas. Oh Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka semua oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah sukacita di hati mereka, pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu dengan penuh iman, dengan penuh harap, dengan penuh kasih. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka semua. Engkau sumber damai sejahtera. Engkau sumber penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan, berikan semangat yang baru bagi mereka untuk terus mengabdi kepada-Mu dan berdoa bagi kami yang muda-muda serta terus menjadi tauladan bagi kami yang masih muda. Berkatilah para lanjut usia dan kasih sayang-Mu memeluk mereka selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur Tuhan telah menolong kita dalam peribadahan dan pelayanan kita di pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam doa berkat. Terima kasih Bapa Surga atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami di pagi hari ini. Hamba berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjadi rela dan berkurban untuk terselenggaranya ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan-Mu dengan segala berkat kerajaan-Mu yang berlimpah. Kami juga berdoa bagi saudara yang berulang tahun di pekan ini.
kiranya kesehatan yang prima Tuhan karuniakan, cita-cita dan harapan mereka dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkurban, baik itu kurban bersepuluhan, kurban syukur, kurban yang lainnya seperti kurban untuk renovasi, kurban untuk kegiatan Natal. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden dan wakilnya, bagi para menteri, bagi TNI dan Polri, bagi para medis yang berjuang untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin negeri ini dengan berkat kerajaan-Mu. Tuhan bentengi mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan karuniakan hikmat, akal budi dan bimbingan untuk mereka dapat memimpin negeri ini, memimpin bangsa ini dengan hikmat Allah. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi keamanan, keselamatan, kesehatan, kemakmuran, dan keberadaban yang mulia kiranya dibangun di negeri ini dengan luar biasa. Terima kasih. Segala anasir jahat yang coba merongrong NKRI semuanya dipatahkan oleh kuasa pasukan malaikat Tuhan. Engkau yang akan menjagai NKRI dengan pasukan malaikat-Mu berkemah dan membentengi NKRI. Tuhan, hamba berdoa untuk Bapak-bapak pendeta, hamba-hamba-Mu, juga para profesional, para pengusaha yang tergabung dalam berkat Malang Gema Kasih. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang prima yang dari Tuhan. Tuhan limpahkan hikmat-Mu membimbing mereka semua untuk berjuang dan melayani bersama dengan Pemkot Malang, melayani masyarakat Kota Malang, gereja Tuhan, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu. Kiranya Tuhan pakai PMGK menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga, kasih karunia dari Sang Kristus menjadikan kita semua menjadi saksi Kristus yang cemerlang, gereja Tuhan yang misioner, dan kiranya damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapan-Mu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Berdoa
Minggu. Jangan lupa, ya, saya mengingatkan ya baik, kita mengingatkan sama-sama. Jangan lupa, yang pertama, sering mencuci tangan, ya, jaga jarak, dan kita buka dulu, ya, ini. Gunakan masker di saat Bapak Ibu bepergian. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.